apa yang lo harapkan muncul di benaknya dia, di hatinya dia, yang kalau itu muncul, lu tuh di sana, di atas sana, dimanapun kita berada tuh, lo akan sangat bahagia gitu. Lo akan sangat fulfilled gitu. Lo masa kayak, makasih Allah gitu. Ada, ini sulit nih. Sulitnya karena mostly YouTube saya sebelum saya nge-YouTube itu emang tujuan utamanya untuk itu, Pak. Ya saya berpikir nggak ada yang memastikan saya bisa hidup sampai umur Bapak misalnya. Bisa aja balik dari sini saya bawa mobil meninggal, no one knows. Bisa aja lagi duduk kayak gini saya meninggal, no one knows. Dan makanya banyak sekali video yang saya tinggalkan untuk Kirana sendiri. Makanya even saya ngebahas apapun itu akan selalu ada video yang interaksi dari dia sangat kecil sekali sampai dia gede. Dan saya emang nyiapin banyak video untuk dia yang masih saya private sampai sekarang. Karena saya berpikir kalaupun saya nggak ada nantinya, kalaupun saya berumur pendek nantinya, saya masih hidup dalam digital itu loh. Itu cheesy ya, cuman ya itulah yang saya lakukan. Jadi kayak, jadi kayak ya tiap tahun tuh kayak ngasih pesan singkat aja gitu loh, di umur sekian, di umur sekian. Sampai waktu itu ya saya di ulang tahun dia ketiga, saya sama istri saya itu saya sampai izin langsung, saya kejar langsung vokalisnya waktu itu Mbak Rara Sekar Bandanera buat nyanyiin lagu dia sampai jadi debu. Itu kena banget buat kita. Terus ya kita iniin ke Kirana. Jadi umur sekarang sih dia ngeliatnya apaan sih gitu. Tapi 20 tahun 30 tahun lagi waktu saya nggak ada mungkin. Saya pengen dia tahu bapaknya sayang banget sama dia. Mungkin bapaknya nggak punya banyak waktu sama dia. Dan saya akuin saya nggak punya banyak waktu dengan dia. Belakangan ini ya. Itu salah satu alasan saya kenapa pengen resign juga. Karena kan waktu nggak bisa diulang ya Pak. Waktu nggak bisa diulang. Umur nggak bisa diulang. Dia terus tumbuh, dia mulai ngerasa. Mulai nggak nyariin bapaknya lagi. Karena ada itu yang satu yang kita kehilangan ya. Dulu ketika nyariin bapaknya kemana, kita nyari anaknya udah nggak butuh bapaknya lagi. Waktu dia nyariin kita kayak, aduh, pas sudah nggak cari kok nggak dicari. Kok balik minta duit. Tapi ya itulah untungnya saya punya istri yang hebat ya. Yang bisa handle itu. Dan di situ saya ngerasa kurang, dan ya kalau umur saya pendek dia bisa tahu bapaknya sayang banget sama dia. Dan satu lagi, dia lahir sebagai perempuan, dan perempuan itu menurut saya ketika mereka lahir di dunia yang seperti sekarang itu udah handicap sendiri buat mereka. Ada beberapa hal yang mereka bakal hidup dalam justifikasi orang-orang. Mereka bakal diatur hidupnya oleh orang-orang yang bahkan nggak berkaitan sama hidupnya mereka sendiri, yang bahkan nggak ada urusannya sama sendiri. Dan saya nggak mungkin merubah dunia untuk itu gitu. Tapi at least saya satu hal yang saya pengen tunjukkan kepada anak saya, kalaupun dia merasakan kedaulatan penuh, itu pertama datang dari bapaknya. Jadi saya nggak pernah ngelarang dia sama sekali Pak untuk melakukan apapun yang dia mau gitu. Misalnya banyak orang yang bilang anak cewek nggak boleh dikasih mainan bola. Oh saya beliin 2 bolanya karena dia suka. Dia suka baju Spider-Man ya pakai baju Spider-Man. Nggak. Maksudnya jangan karena kamu perempuan kamu nggak bisa melakukan apapun. Kamu bisa melakukan apapun. Karena basicnya anak dan orang tua itu kayak busur dan panah. Busur bisa mengarahkan kemanapun, tapi akhirnya panah itu mau kemanapun itu tergantung sama semesta dan angin kan. Makanya kita nggak akan bisa mengontrol anak panah yang udah dilepasin gitu. Itu sih yang pengen saya tunjukkan kepada Kirana gitu, anak saya. Dan mungkin hal yang paling saya sayang di hidup saya yang biasa-biasa aja ini, harta paling besar. Dan kadang tuh Pak, saya ingin melakukan banyak hal, membuat banyak hal, atau menghasilkan banyak hal. Cuma untuk satu hal sih Pak. Ini mungkin terdengar egois ya. Saya cuma mau keren di depan anak saya nanti. Jadi kayak anak saya kuliah tuh dia bisa ngomong, Ferry Irwandi itu bapak gua gitu. Walaupun saya udah nggak ada gitu. Jadi sebelum saya mati, misalnya, kalau umur saya pendek, dia tuh bisa dengan sangat bangga bawa nama saya sebagai bapaknya. Walaupun di masa dia sekarang saya jarang ada sebenarnya. Itu sih. Susah sih kalau udah ngomong anak ya. Kaitannya sama yang gue bilang tadi kan 10 tahun dari sekarang gitu. Ya kan. Kita nggak tahu takdir kita ke depan apa ya. Tapi manusia kan boleh berencana bro.
Kalau lu rencananya apa? Dalam 10 tahun ini lu pengen nanti 2035 lah katakanlah. 2035 ya. Ya. Lu pengen apa yang lu pengen wujudkan dalam hidup lu? Kalau dulu ditanya orang seperti ini, saya selalu jawab, ya biasa aja. Kayak gini aja udah cukup. Tapi kalau sekarang 2035 apa yang mau saya wujudkan dalam hidup saya? Malah semakin gelap gitu. Bukan malah semakin terang ya, kayak saya nggak bisa menjawab. Ya gue pengen, ya udah gini-gini aja. Saya ngerasa harus ada sesuatu yang harus saya lakukan, harus ada sesuatu yang bisa saya berikan, at least ke diri saya sendiri atau keluarga saya. Jadi ya saya berpikir dalam 10 tahun ke depan jadi presiden juga masih masih belum bisa. Udah sih 41 tahun berarti ya nggak mungkin. Ya gue doain jadi presiden. Saya pengen ini Pak. Kalau memungkinkan saya pengen bikin sekolah. Pengen bikin sekolah. Sekolah apa tuh? Sekolah dasar pun nggak apa-apa. Tapi sekolah yang mana guru-gurunya bisa menghampiri murid-murid yang emang tinggal di pelosok. Karena saya ngerasa semuanya tuh best, semuanya tuh balik lagi ke education, Pak. Kayak gimana kita mau menyalahkan apapun, kayak gimana kita mau mengutuk apapun, kalau kita nggak punya akses informasi dan akses pendidikan dan akses apapun dalam range yang sama gitu. Kita selalu mengeluhkan, wah, too many people stupid, kayak gitu kan. Kenapa orang-orang tidak berpikir? Kenapa orang-orang mudah sekali diperdaya? The problem is, nggak semua orang hidup di Jakarta. Nggak semua orang hidup di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nggak semua orang punya akses pada pendidikan yang iya, nggak semua orang punya akses sama pendidikan. Di Jepang, untuk satu murid, itu gurunya bisa datang, Mbak. Jadi kalaupun saya nggak punya, yang bisa terbayang di saya adalah sekolah itu. Sekolah di tempat yang mana anak-anak ini pada akhirnya, kalaupun mereka nantinya tidak, kalaupun pada akhirnya mereka tidak jadi orang yang super pintar atau segala macam gitu, atau jadi the next Bill Gates atau Zuckerberg selanjutnya, tapi at least mereka punya kesempatannya sama, masih ada orang yang datangi mereka untuk edukasi mereka. Karena jangan bicara Indonesia emas kalau kalau satu orang aja, kalau dari 100.000 orang cuma satu orang yang berpikir, kan susah. Karena akhirnya musuh dari semua manipulasi, musuh dari semua sistem yang bobrok, musuh dari semua tipu daya itu kan knowledge. Jadi mereka seenggaknya punya kesempatan yang sama untuk itu. Dan kalaupun ternyata nggak bisa saya buat, bagaimana ini bisa spread out terus-terusan, semangat yang sama bisa terus-terusan muncul di orang-orang yang lain gitu sih. Jadi balik lagi ke ikro. Karena rahmatan lil alamin, Pak. Saya bukan orang yang religius, tapi ya cuman ya religius itu cuma Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa mengklaim.